Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rex Yoktiana. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial mengenai Laragon. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai virtual host yang ada pada Laragon. Nah, apa itu virtual host? Teman-teman bisa lihat ketika teman-teman buka Laragon dan klik preference, di sini klik kanan, kemudian preference. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada auto create virtual host. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk mengakses project. Di mana sebelumnya ketika kita mengakses project yaitu dengan mengakseskan localhost / nama project, kemudian / nama function ataupun nama kelasnya. Nah, di sini bagaimana kita mengakses project tanpa menggunakan localhost gitu ya teman-teman, tanpa mengetikkan localhost, yaitu dengan bantuan virtual host yang ada di Laragon, di mana kita bisa membentuk sebuah hostname. Nah, hostname ini adalah nama project di dokumen root yang ada pada Laragon, yaitu tepat berada setelah folder www teman-teman. Nah, di sini kita buat saja. Di sini defaultnya itu adalah .test. Nah, di sini teman-teman bisa ubah menjadi .dev ataupun terserah teman-teman ingin membuatnya .apa. Nah, untuk melakukan penyimpanan virtual host ini, teman-teman tinggal lakukan close saja, dia sudah otomatis tersimpan. Yang selanjutnya teman-teman perlukan adalah kita membuat sebuah project atau menjalankan project tersebut. Nah, untuk menjalankan project tentunya kita harus memiliki projectnya. Di sini saya bikin folder project Laragon ini ya teman-teman, di mana isinya itu adalah CodeIgniter 3. Nah, sebelum kita mengaksesnya, kita jalankan terlebih dahulu Laragonnya. Ketika teman-teman klik Start All dan pastikan apa sih sama MySQL-nya ini telah aktif atau telah jalan, maka kita coba akses menggunakan localhost. Nah, yang selanjutnya itu adalah Laragons. Di sini lihat teman-teman, seperti biasa kita mengakses ya menggunakan URL localhost. Nah, bagaimana ketika kita menggunakan hostname-nya? Nah, hostname-nya itu apa? Hostname-nya itu adalah laragons.dev. Nah, teman-teman, jadi sama halnya seperti kita memanggil domain gitu ya teman-teman ketika kita sudah melakukan hosting. Nah, jadi biasanya kan ada .com atau yang lain. Nah, di sini kita buat .dev gitu ya. Nah, di sini otomatis telah berhasil ya teman-teman kita mengaktifkan virtual host-nya. Untuk uji coba bagaimana ketika kita mengakses link yang lain atau URL lain di project CodeIgniter tersebut. Nah, kita coba jalankan atau kita ubah di Visual Studio Code. Nah, di sini kita coba ya, kita bikin sebuah root ya. Nah, kita bikin root sederhana, yaitu login, di mana dia akan tersimpan di out controller misalnya, /login. Nah, tentunya teman-teman sudah mengerti ya pembahasan ini. Selanjutnya kita masuk ke controller. Nah, di controller tentunya kita membuat out controller. Kita copy saja. Kita copy. Kita ganti ini jadi login. Nah, di sini untuk membedakannya kita coba ekokan halaman login. Oke. Dan apabila teman-teman akses, ingat ya teman-teman, teman-teman tidak bisa langsung mengakses seperti ini. Kenapa tidak bisa mengakses seperti ini? Karena kita belum mengatur HT aksesnya. Nah, untuk cepatnya kita coba aja pakai index.php. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Untuk menghilangkannya ya tentunya teman-teman tinggal jalankan aja atau tambahkan .ht akses. Di sini juga teman-teman seperti itu, index.php kemudian login. Nah, sampai di sini berarti kita berhasil ya teman-teman. Berhasil menjalankan virtual host di project CodeIgniter kita. Sehingga dia tidak menjadi masalah gitu ya. Ini untuk contohnya adalah CodeIgniter 3. Sampai di sini tutorial kali ini.
Untuk teman-teman yang explore ataupun yang lainnya mungkin ingin mengubah index.php-nya, silahkan tambahkan sendiri .htaccess-nya ya teman-teman. Tentunya di project-project sebelumnya teman-teman sudah pasti ada .htaccess di root project teman-teman. Sampai sini saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.